Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Habisin ya, duduk. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini agar mendapatkan keberkahan dan bermanfaat untuk kehidupan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kepada teman-teman sekalian, baiknya kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut saya masing-masing. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ketua kelas Nal Farida telah memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran juga, izin para ibu untuk memeriksa daftar hadir kalian terlebih dahulu ya. Fajia Bermoji, Sita Mediasari, Ibu Nadia Pena, Anissa Dea, Ibu Alfariza, Hari. Alhamdulillah berarti hadir semua ya hari ini. Anak-anakku sekalian, silahkan periksa dulu pakaian kalian, tempat duduk kalian, mejanya diluruskan terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Baiklah, apakah sudah? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu lihat dan Ibu rasa kalian sudah sangat siap dan semangat untuk belajar pada pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah ada yang masih ingat tentang materi kita pada pertemuan kemarin? Fajia Bu bisa menjawab. Silakan Kak Fajia. Baiklah Bu, pada pertemuan kemarin kita belajar mengenai kebinekaan bangsa Indonesia dan pentingnya konsep integrasi nasional. Masya Allah, jawabannya benar sekali dan tepat sekali. Tepuk tangan untuk Kak Fajia. Ibu ada yang Kak Fajia, silakan maju di mana? Jadi anak-anakku, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai kebinekaan bangsa Indonesia dan juga konsep pentingnya integrasi nasional, di mana kebinekaan Indonesia adalah suatu menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang dilambangkan oleh simbol negara kita, yaitu Pancasila dan Ika Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu. Dan juga kita telah membahas tentang pentingnya integrasi nasional, di mana kita sudah membahas tentang pengertian integrasi nasional menurut antropologis, secara teori politis, dan juga menurut beberapa ahli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah salah satu upaya untuk menyatukan perbedaan di negara Indonesia kita yang sangat maju ini. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari ataupun kita akan belajar mengenai KD 3.5, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah menganalisis contoh kasus penghambat integrasi nasional. Kegiatan kita nantinya akan melakukan diskusi kelompok kecil dan juga akan diberikan penugasan. Nanti juga akan Ibu bentuk kelompoknya dan Ibu akan memberikan berupa video pembelajaran dan juga video kasus. Baiklah anakku, apakah ada yang ditanyakan mengenai kegiatan yang akan kita lakukan? Baiklah. Materi kita yang pertama adalah membahas tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Di sini Ibu akan memberikan video pembelajaran. Anak-anak silakan simak dan perhatikan video pembelajaran yang akan diberikan. Perbedaan bukan hanya dengan kompetensi
ya kita perlu memahami dan mengetahui faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, baik faktor pembentuk maupun faktor penghambat integrasi nasional. Jadi faktor pembentuk integrasi nasional yang pertama adanya rasa senasib dan perjuangan, yang kedua adanya ideologi nasional, yang ketiga adanya tekad serta yang keempat adanya ancaman dari luar menyebabkan semangat nasionalisme, yang kelima adanya penggunaan bahasa Indonesia, yang keenam adanya pandangan yang sama, adanya rasa cinta tanah air, dan adanya rasa senasib perjuangan. Balik ada faktor pasti ada faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kedudukan yang yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat dan ancaman dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmeratan hasil pembangunan. Maka dari itu penting kita dalam mengatasi faktor penghambat integrasi nasional itu agar faktor pembentuk integrasi nasional bangsa Indonesia dapat terwujud. Baiklah anak-anakku, tadi sudah dijelaskan melalui video pembelajaran bahwasanya faktor-faktor pembentuk integrasi nasional itu ada banyak sekali, yaitu ada rasa cinta tanah air dan sebagainya. Juga ada di balik faktor pembentuk pasti ada faktor penghambat, di mana kurangnya menghargai kemajemukan, kurangnya toleransi antar umat beragama, dan kurangnya menghargai pendapat orang lain. Dari video pembelajaran yang sudah diberikan, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Saya Fauzia Sudarmana. Silakan Kak Fauzia. Mengapa integrasi nasional itu penting bagi bangsa Indonesia? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk Kak Fauzia. Pertanyaannya apakah ada yang ingin menjawab ataupun memberikan tanggapan mengenai pertanyaan dari Kak Fauzia? Ibu persilakan jika ada. Belum ada ya? Mungkin saya mengenai mengapa integrasi nasional itu penting. Izin berpendapat untuk menjawab pertanyaan teman saya Fajar. Mengenai integrasi sangat penting karena tanpa integrasi Indonesia tidak akan bersatu padu seperti sekarang ini. Mungkin Indonesia akan terpecah belah dan tidak akan menjadi negara kepulauan yang besar. Mungkin itu dulu. Jawabannya sangat tepat sekali. Silakan tepuk tangan untuk Reza. Jadi berdasarkan pertanyaan dari Nadia, mengapa integrasi nasional itu penting bagi bangsa Indonesia? Karena pada dasarnya kembali lagi pada pertemuan kemarin sudah dijelaskan bahwa integrasi nasional itu adalah salah satu alat pemersatu bangsa, di mana negara Indonesia itu adalah negara yang majmuk, yang terdiri dari beberapa agama, kebudayaan yang sangat banyak, serta suku yang sangat banyak. Maka dari itu untuk menyatukan segala perbedaan itu menggunakan integrasi nasional sehingga negara Indonesia akan menjadi negara Indonesia yang satu seperti yang tercantum dalam dasar negara kita yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang contoh kasus integrasi nasional. Di sini Ibu akan memberikan video contoh kasus. Silakan ditonton terlebih dahulu ya. Kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Aksaya ditindak OPM membaca satu unit pesawat Indonesian Aviation Fellowship (AAV) pada Rabu 6 Januari 2021 di Kampung Jaya, Magister Garuda, Kabupaten Intan Jaya, Papua. OPM memberikan pesawat yang melayani penerbangan ke daerah terpencil Papua karena disebut sebagai mata-mata. Pesawat itu juga disebutnya kerap dengan berpersonil TNI Polri. Juru bicara PM bisa mengatakan pembakaran pesawat dilakukan oleh orang tersebut akan menghancurkan kekuatan alam asli Papua hingga akan mencuri kekayaan tersebut. Jadi dari video pembelajaran tersebut Ibu akan membentuk beberapa kelompok
yaitu menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok dari Fajia, Hafiz, dan juga Fariza bin Madal Putra. Kelompok kedua yaitu ada Cynthia Mediasari, Nadia Pena, dan juga saya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Untuk tugas kelompoknya adalah berdasarkan video yang sudah Ibu berikan tadi, bahwasanya ada yang namanya organisasi Papua Merdeka. Nah, bagaimana solusi terbaik yang harus diberikan oleh pemerintah agar kasus tersebut dapat diatasi dan tidak menyebabkan disintegrasi nasional sehingga dapat mewujudkan integrasi nasional bangsa Indonesia. Silakan dilakukan diskusi secara berkelompok. Ibu beri waktu 5 menit ya. Baiklah anak-anakku, Ibu rasa sudah cukup waktunya. Silakan setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 alangkah lebih baiknya. Silakan. Solusinya itu kita tidak harus selalu menggunakan kata tetap, tapi juga berdialog. Kita berdialog kan kita bisa bertukar pikiran, pendapat. Jadi kalau dengan itu kita bisa juga. Baiklah, terima kasih Nak Hafiz. Jawabannya Masya Allah sekali, tepat sekali. Ibu kasih jempol. Untuk perwakilan dari kelompok 2, Ibu persilakan. Silakan Nak Imena. Ini alasannya dulu ya, kenapa OPM itu masih gencar untuk memerdekakan Papua, karena pada dasarnya Papua itu termasuk ke dalam daerah Indonesia yang miskin. Jadi pemerintah itu seharusnya paham kenapa kok masyarakat Papua masih gencar merdeka, karena pada dasarnya masyarakat Papua itu masih dalam keadaan kritis lah bisa dibilang. Jadi harus pemerintah itu bisa melakukan diskusi atau tidak memanggil perwakilan yang memang untuk melakukan pembangunan Papua agar lebih maju. Masya Allah, jawabannya tepat sekali. Jadi jawaban dari kelompok 1 maupun kelompok 2 yang diwakili oleh saudara Hafiz dan saudari Nadia Pena sangat tepat sekali. Bahwasanya gerakan OPM ini merupakan suatu gerakan yang bisa dikatakan adalah terorisme di negara kita sendiri. Nah, gerakan ini sendiri sekarang ini sedang ditindaklanjuti oleh pemerintah dan sedang diupayakan untuk dilakukan penghentian atas gerakan ini. Benar sekali yang disampaikan oleh Nadia Pena bahwasanya mengapa Papua tersebut masih melakukan ataupun membentuk organisasi kelompok mereka ini, karena salah satu alasan yang paling kuat adalah kurangnya kesejahteraan. Maka dari itu ketika kita sejahtera, maka apalagi yang harus kita tuntut dari negara ini. Nah, daripada itu juga perlunya edukasi bahwasanya negara Indonesia ini kan luas, jadi bukan satu-satunya provinsi yang mengalami kemiskinan di negara ini. Oleh karena itu, edukasi yang kita berikan kepada provinsi Papua juga harus dilakukan gencar oleh pemerintah. Jika gerakan OPM ini masih mengancam ketahanan negara dan pertahanan negara Indonesia, maka perlunya dilakukan gerakan oleh abdi negara kita TNI, atau gerakan yang sangat jelas ataupun
dari penjelasan ibu tadi, ibu ini bertanya kepada kalian bahwasanya bagaimana mengatasi contoh kasus penghambat integrasi nasional. Tapi itu tadi kan di bidang terorisme, sekarang di bidang korupsi dan juga kenakalan remaja. Ada yang ingin berpendapat mengenai hal ini? Jadi contoh penghambat kasus integrasi nasional itu ada banyak sekali, baik di bidang kemiliteran, baik di bidang pertahanan, dan di bidang kenakalan remaja juga termasuk. Nah, baik di bidang korupsi juga termasuk. Jadi ibu ini bertanya, bagaimana cara mengatasi contoh kasus penghambat di bidang kenakalan remaja dan juga di bidang korupsi. Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Ya, silakan. Jadi ini mengenai kenakalan remaja ibu. Jadi ya munculnya kenakalan remaja itu merupakan gejolak kehidupan yang disebabkan adanya perubahan sosial di masyarakat seperti pergeseran fungsi keluarga, dan karena kedua orang tua itu kan bekerja sehingga peranan mendidik keluarga itu menjadi kurang. Selain itu pergeseran nilai dan norma masyarakat mengakibatkan berkembangnya sifat individualisme. Tepat sekali, tepuk tangan untuk kita. Siapa lagi yang ingin menambahkan pendapatnya? Silakan, Kak Ujian. Contohnya yaitu korupsi. Nah, korupsi ini kan tidak berdampak pada satu orang saja, tapi semua rakyat Indonesia. Namun saling seperti urutan domino yang berjatuhan. Bukan hanya pembangunan saja yang bermasalah, namun seluruh faktor pembangunan bangsa juga bermasalah. Nah, agar korupsi bisa diminimalisir di negara kita, maka harus dibuat peraturan yang lebih kuat lagi untuk para koruptor. Seperti negara Cina, yaitu hukuman mati. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak Ujian. Pertama, Kak Ujian. Jawaban saya tepat sekali, bahwasanya dilihat dari pertanyaan ibu tadi bahwa dapat disimpulkan untuk mengatasi kasus penghambat integrasi nasional, maka diperlukan peran orang tua yang pertama sebagai garda terdepan untuk mendidik putra dan putrinya agar bisa menjalankan kehidupannya sesuai dengan ideologi negara dan juga agama kita masing-masing. Nah, anak-anakku sekalian, untuk kalian nantinya silakan ibu akan membagikan LKPD yang mana ini ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah sesuai dengan kelompok kalian tadi, bahwa masing-masing kelompok akan membuat poster di mana isi poster tersebut adalah peran kalian sebagai peserta didik dalam mempertahankan integrasi nasional bangsa Indonesia yang nantinya akan dipresentasikan pada minggu depan, dan pengumumannya juga akan dilakukan pada minggu depan ya. Baik, Bu. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan dan materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada, alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Baiklah, untuk itu kita mengucapkan lafaz hamdalah secara bersama-sama. Apabila ada kata yang salah, ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.